Bayangin, pas kalian bangun pagi, terus buka dompet, dan semua uang cash tiba-tiba jadi kertas nggak bernilai. Nggak bisa dipakai beli apa-apa. Semua transaksi harus lewat digital. Gimana rasanya coba? Pernah kepikiran nggak? Ini bukan sekedar Highland belaka guys. Beberapa negara di dunia sekarang lagi menuju ke sana loh. Di video kali ini kita akan ngebahas apa sih yang beneran bakal terjadi kalau uang tunai dihapus total dari muka bumi ini. Siapa yang untung dan siapa yang buntung. Dan yang paling penting, apakah kita, Indonesia, siap dengan hal ini? So, simak sampai habis ya. Jangan lupa like, subscribe, and aktifkan lonceng notifikasinya. Let's go! Buat kalian yang kerjanya di kamar, mageran tiap hari. Nih, aku kasih info. Kalau ternyata di dunia ini udah ada negara yang hampir sepenuhnya menerapkan cashless loh. Kalian tahu negara mana? Swedia. Sebenarnya ada beberapa negara sih yang jadi kandidat negara pertama yang menerapkan cashless 100%. Dan salah satunya adalah Swedia. Padahal Swedia itu dulunya negara Eropa pertama yang pakai uang kertas. Tapi ironisnya, sekarang mereka jadi justru yang paling ngebet banget untuk menghapusnya. Dan hal ini tentu karena ada dukungan pemerintah maupun swasta. Dari segi hukum, juga infrastruktur yang mapan. Di Swedia, toko-toko berhak menolak pembayaran pakai uang tunai. Beda banget kan sama di Indo? Bahkan kalau di Indo, banyak tempat malah nggak terima cashless. Kita malah disuruh pakai uang tunai, ya kan? Terus juga infrastruktur keuangan. Kita yang masih kurang banget. Nih, true story nih. Aku pernah mau bayar belanjaan pakai kris. Terus pas buka mobile app di HP, banknya lagi maintenance. And aplikasinya nggak bisa dibuka dong. Ada yang pernah ngalamin kayak gitu juga nggak? Ngeselin ya kan? Mau nggak mau harus pakai cash. Terus juga kebanyakan bank di Swedia sana udah nggak terima transaksi tunai. ATM pun tergolong langka. Bayangkan, cuma ada sekitar 32 ATM buat 100.000 orang. Gila, mantep banget kan? Fakta selanjutnya, di Swedia juga ternyata lebih dari 98% orang udah punya kartu debit. Beda banget kan sama di Indonesia. Jadi memang masyarakatnya itu juga mendukung buat cashless 100%. Ayo, siapa di sini yang udah pernah ke Swedia? Boleh share pengalamannya di kolom komentar. Tapi plot twistnya guys, dari segala macam pencapaian Swedia tadi, ternyata mereka sekarang malah coba rethinking lagi strategi cashless mereka itu. Dan mau menguatin lagi uang tunai sebagai metode pembayaran. Kira-kira kenapa ya? Oke. Nanti kita bahas lebih dalam. Nah, kalau kita bicara cashless, Cina juga nggak kalah gila. Udah jelas lah ya, siapa yang nggak tahu kehebatan negara ini coba. Walaupun Cina masih kalah dari Swedia, tapi pertumbuhan pembayaran elektroniknya jauh lebih signifikan. Hal ini dikarenakan populasi di Cina itu yang besar banget. Cina ini lebih fokus ke pengembangan mobile payment. Dan salah satu cara yang paling populer untuk membayar itu pakai scan QR code. Cina juga masuk ke dalam jajaran negara pemimpin pasar e-commerce di dunia. Sebenarnya ada beberapa negara sih yang digadang-gadang bisa menerapkan cashless 100%. Kayak negara United Kingdom, Finland, Netherlands, Norway, terus juga Poland. Dari beberapa negara ini memang yang paling mendominasi ya Swedia sih. Now, let's talk about the bright side of cashless. Keuntungannya ya tentulah ada banyak ya kan. Kita coba breakdown satu-satu. Yang pertama, efisiensi gila-gilaan. Bayangin guys, kita nggak perlu lagi ngantri di ATM. Susah-susah nyari ATM di bank yang sama biar nggak kena charge. Susah-susah nyari uang kembalian yang pas. Kalian pernah kan pas bayar uang lebih terus penjualnya bilang, "Bentar mas, tuker uang dulu." Terus penjualnya sibuk cari tukeran ke pedagang lain. Pernah gitu nggak? Terus juga pas bayar, kita nggak perlu lagi repot-repot hitung-hitung uang. Bisa simple aja gitu ya kan? Semua transaksi jadi instan. Tinggal tap, scan, and done. Nggak ada lagi tuh ceritanya penjual salah hitung uang kembalian. Everything by system. Keuntungan kedua, keamanan meningkat guys. Logikanya sederhana. Kalau orang nggak bawa cash, risiko perampokan berkurang. Yang mau dicuri apa ya kan? Kalau yang dicuri HP kan bisa di-lock passwordnya. Kemudian bisa juga dilacak.
Kalau yang dicuri kartu debit kan bisa langsung diblokir. Jadi ya risiko perampokan jadi semakin berkurang lah. Tapi balik lagi sih ke niat orang jahatnya. Kalau niatnya udah bener-bener jahat ya apapun bisa dicuri ya kan. Keuntungan ketiga. Tapi ini keuntungan yang buat pemerintah aja kali ya. Kalau kita orang-orang biasa mungkin jadi buntung. Apa itu? Transparansi dan pajak. Yap, karena semua serba online, jadi semua transaksi digital bisa dilacak. Yang artinya seluruh harta kita bisa kelihatan tuh oleh lembaga terkait dan nggak bisa lagi ngelak dari pajak. Terus yang enaknya kalau semua bisa dilacak, berbagai kriminalitas kayak money laundry, korupsi, atau sejenisnya jadi gampang diungkap. Literally every rupiah could be tracked. Terus keuntungan selanjutnya, inklusi keuangan yang masif. Asal kalian sadar aja, ternyata cashless ini bisa bantu orang yang sama sekali nggak punya akses ke bank, jadi bisa. Mereka nggak punya rekening bank sama sekali, hanya pakai HP dan internet. Mereka udah bisa akses e-wallet dengan mudah. And mereka bisa gunain e-wallet itu buat pengganti uang tunai. Mantep kan? Dan keuntungan lainnya yang kayaknya receh, tapi punya manfaat yang besar banget. Yaitu kebersihan. Uang kertas itu kotor guys, kotor. Bayangin aja, udah disentuh berapa ribu orang coba. Udah jatuh ke tanah, kena keringat, kena kotoran, macam-macam deh. Dengan cashless, kita jadi lebih higienis. Ini juga salah satu alasan kenapa pandemi COVID-19 mempercepat adopsi cashless. And sekarang kita coba flip the coin. Dari seabrek keuntungan cashless itu tadi, kita harus paham juga ada bahaya di baliknya. Dan ini juga jadi salah satu alasan dari negara Swedia yang tadi kita bahas itu, mikir lagi untuk bisa cashless 100%. Yang pertama, privacy hilang total. There's no privacy anymore. Setiap kali kita beli sesuatu dengan digital payment, ada jejak digital. Pemerintah, bank, perusahaan-perusahaan terkait, mereka semua bisa tahu kalau kita beli apa, kita belinya di mana, belinya kapan, berapa sering. They know all the details. Bayangkan, pemerintah tahu kita beli apa aja. Creepy banget kan? Dan disinilah alasan munculnya cryptocurrency yang punya prinsip cashless and more private. Kayaknya kalau kita cerita cryptocurrency kapan-kapan, enak juga tuh. Terus bahaya yang kedua, yaitu kalau sistem down. Bayangin guys, kalau kita udah ketergantungan total sama cashless ini, terus tiba-tiba sistem down, technical failure, bisa chaos tuh. Contoh nyata udah ada banyak guys. Misal Visa. Iya, Visa International Payment Gateway yang pernah down di tahun 2018 kemarin. Perusahaan skala internasional aja bisa mengalami kegagalan sistem. Memang seriskan itu cashless ini. Dan kerugiannya nggak main-main, sebanyak 5 juta lebih transaksi gagal dalam waktu 10 jam. Gila, dalam waktu 10 jam aja orang-orang nggak bisa belanja, nggak bisa beli obat, isi bensin, makan, macam-macam deh. Ini baru Visa aja loh ya, gimana kalau yang down itu sistem perbankannya coba? Mungkin bisa makin parah. Terus kalau bencana alam, kayak yang baru-baru ini terjadi, semua lumpuh total, infrastruktur hancur, internet mati, listrik mati. Emang kalau situasi udah jadi begini, cash is the king. Uang tunai memang paling aman. Yang nggak kalah bahaya yaitu cyber attack. Kalau kita udah tergantung 100% dengan cashless ini, ya otomatis data-data kita kemungkinan bocor bisa semakin lebih besar. Data pribadi, akun bank, rekening, saldo, bisa bocor ke pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab. Sekarang aja data-data kita udah bocor kan? Ayo, masih ada yang pengen cashless nggak? Memang setimpal itu sih. Keuntungan yang besar datang dengan harga yang mahal. Pokoknya yang harus diperhatiin kalau mau 100% cashless, itu listrik harus nyala terus. Internet juga, server harus on 24 jam tanpa putus, bahkan walau cuma semenit. HP harus on terus. And sistem IT harus benar-benar secure. Kalau satu aja yang gagal, kita nggak bisa beli apa-apa. Makanya guys, Swedia yang tadinya gencer banget mau cashless total, sekarang malah mikir 2 kali. Mereka sadar,
It's too risky to put all eggs in one basket. So, menurut aku, the best solution itu bukan full cashless, tapi hybrid system. Ya enggak? Kasih pilihan. Yang mau digital payment, silahkan. Yang mau uang tunai, monggo. Dan untuk Indonesia, jalan kita masih panjang guys. Di Indonesia masih banyak kalangan yang belum tersentuh internet, budaya belanja kita yang masih pakai uang tunai, apalagi kalau di pasar-pasar tradisional ya kan. Soal infrastruktur keuangan juga masih belum semapan negara maju lah. Jadi kalau kalian gimana guys? Kalian di pihak uang tunai, cashless, atau hybrid yang bisa dua-duanya? Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and aktifkan lonceng notifikasi ya. Sampai jumpa.